Halo semua. Oke, di video kali ini aku Anastasia Sari Dewi akan memberikan para orang tua khususnya mengenai tips menghadapi anak yang lagi tantrum. Jadi tips ini adalah hasil sharing aku sama temen aku namanya Maria Stefani, seorang psikolog anak, mengenai tips-tips singkat tapi akan efektif dalam mengatasi atau menangani tantrum yang lagi dialami oleh anak. Nah, supaya para orang tua atau ayah, bunda gitu kan, siapapun yang mungkin lagi mendengarkan ini, mungkin kakek nenek atau siapapun yang handle anak-anak, khususnya di usia-usia balita gitu, seringkali tantrum ini terjadi dan bikin panik nih, apalagi kalau di tempat umum, harus melakukan apa. Supaya memudahkan, saya akan memberikan tips yang terdiri dari singkatan. Kita akan singkat tips ini menjadi tips kompak. Kompak, K-O-M-P-A-K. Jadi ada 6. Nah, kompaknya ini apa? Yang pertama adalah kalem. Yang kalem siapa nih? Tentu aja orang tua atau mungkin pendamping anak pada saat itu. Bisa babysitter, bisa juga kakek atau nenek atau siapapun, kakak mungkin ya, yang lagi mendampingi si anak ini. Kalemnya adalah kalem, tidak panik, tidak marah-marah, tidak ikut kebingungan atau tidak ikut apa ya. Seringkali panik nih di tengah keramaian atau mungkin di rumah, terus tiba-tiba anaknya ditutup mulutnya gitu kan, atau mungkin dibentak gitu kan, atau mungkin dimarahin, dibelototin. Nah, kalau itu terjadi, anak cenderung akan semakin ketakutan, sehingga akan semakin nangis lebih kenceng gitu kan, karena sudah tantrum, merasa juga takut atau terancam, sehingga dia akan semakin keras nangisnya. Jadi yang pertama untuk orang tua atau siapapun yang mendampingi anak adalah kalem. Nah, yang kedua, O adalah observasi. Nah, pada saat anak sedang tantrum, silahkan observasi di sekitar si anak ini. Apakah ada yang membahayakan si anak? Nah, kalau ada yang membahayakan si anak, misalkan anaknya guling-guling nih, atau anaknya nangis, berusaha banting-banting barang, atau mungkin di dekat sana atau di dekat dia ada rak, ada benda tajam, atau ada gelas, ada air panas, atau ada apapun, observasi sekitar anak langsung. Jadi langsung diamankan, benda-bendanya disingkirkan, atau kalau tidak memungkinkan untuk menyingkirkan benda-benda, misalkan si anaknya ini tantrumnya di tempat keramaian, di supermarket gitu ya, atau misalkan di mall, tidak bisa nih disingkirkan barang-barang orang gitu kan, ya anaknya yang diamankan. Jadi anaknya digendong dulu, diamankan mungkin di sudut ruangan atau di tempat yang lebih lapang lah, lebih luas, supaya dia tidak membahayakan dirinya sendiri. Jadi O yang kedua adalah observasi. Yang ketiga adalah M. Nah, yang ketiga M. Nah, M yang ketiga adalah memberikan waktu. Jadi berikan waktu kepada si anak ini untuk meluapkan emosinya. Biar keluar semua, mungkin setengah menit atau 1 menit, biarkan anak ini mengeluarkan semua emosinya dulu, dan dengan dia diberikan waktu untuk mengeluarkan emosinya, dia cenderung akan lebih menurun agresinya. Jadi akan lebih lebih mereda teriakannya, tangisnya gitu. Jadi M, memberikan waktu. Oke. Yang keempat adalah P. Kompak, yang keempat adalah P. P ini adalah pahami emosi anak. Seringkali anak ini kan masih bingung ya, kesel aja, pokoknya dia kesel, entah apa, entah dia ngantuk, entah dia capek, entah dia lapar, atau dia haus, atau mungkin dia pengen sesuatu tapi nggak keturutan gitu. Nah, tugas pendamping, entah itu papa, mama, ayah, bunda gitu kan, kakek, nenek, atau pendamping siapapun itulah, adalah P, pahami emosi anak. Nah, sebagai orang dewasa memahami itu
dilihat nih ada kejadian apa sih sebelumnya, apakah karena dia ngerongrong pengen sesuatu tapi nggak keturutan gitu kan, apa ngeliat mainan tertentu ada anak lain mainin dia kepengen tapi nggak keturutan, atau mungkin dia memang ngantuk karena semalam kurang tidur, apa dia lapar, haus. Nah, orang tua berusaha untuk memahami emosi anak itu. Karena seringkali anak kan belum bisa menjelaskan secara jelas gitu ya apa yang dia rasakan. Nah, orang tua memahami kemudian memberikan pengertian kepada si anak. Kalau misalkan si anak ini ngantuk atau capek gitu, silahkan diberikan pengertian. Oke, bentar lagi pulang, atau misalkan oke, tunggu dulu ya, jangan teriak, jangan nangis, ini sudah mau selesai. Atau misalkan dia pengen sesuatu belum kesampaian, orang tua memahami dengan cara memberikan pengertian kalau misalkan dia pengen makan coklat gitu, sedangkan bagus nih, atau bagusan tadi atau bagusan kemarin dia makan permen, makan coklat terus dan itu bikin giginya sakit, yaitu diberikan pengertian bahwa tidak boleh berlebihan, atau misalkan pengen mainan ya ditunda dulu karena satu dan lain hal, nanti kapan mau dibelikan ya silahkan diberitahu, tapi kalau misalkan nggak dibelikan pun juga disampaikan. Yang penting saat menjanjikan apapun itu jangan sampai suatu saat itu diingkari, karena anak walaupun belum begitu paham tentang sakit hati dibohongi atau kemungkinan dibohongi, tapi anak cukup punya memori yang kuat mengenai pengen ini, dijanjiinnya kapan, suatu saat dia akan nunggu itu. Jadi P yang keempat adalah pahami dan berikan pengertian. Oke, yang kelima adalah A. Nah, A ini adalah abaikan. Abaikannya bukan abaikan si anak, melainkan abaikan lingkungan sekitar yang waktu itu ada di saat anak lagi tantrum. Kalau tadi sudah mengamankan benda-benda yang berbahaya, yang A ini adalah abaikan orang-orang yang mungkin memberikan komentar yang tidak sesuai dengan cara Anda atau rencana Anda dalam memperlakukan anak ini. Misalkan ada yang berkomentar, aduh udah tuh anaknya udah nangis-nangis gitu, kasihan, dikasih lah gitu. Atau mungkin ada orang lewat, ada orang mengamati, bilang aduh itu orang tuanya gimana sih, kok nggak kasihan sama anaknya, aduh itu kok gimana sih orang tuanya, misalkan kok bukannya anaknya digendong, atau misalkan anaknya dihibur dengan mainan gitu. Nah, komentar kayak gitu tuh akan mungkin muncul dari orang-orang di sekitar Anda, ditatap nggak enak, sinis, dan lain sebagainya. Cuman abaikan saja dan fokus pada anak Anda yang lagi tantrum, karena ini akan sangat berguna pada pola dia belajar mengenai sebab dan akibat dalam jangka panjang. Jadi dia tidak boleh bingung mengenai sebab akibat dari perilakunya dia dan apa yang dia dapat dari orang tuanya. Kalau misalkan dengan dia nangis, teriak-teriak, kemudian Anda langsung memberikan apa yang dia mau karena Anda nggak mau dilihat sama orang sebagai yang tega atau yang kejam gitu kan. Nah, anak akan memanfaatkan secara tidak sadar, oh berarti aku kalau mau minta sesuatu harus begini nih caranya. Dia akan mampu untuk memanipulasi perilakunya di kemudian hari. Jadi itu terekam di memorinya sebagai bentuk proses belajarnya dia akhirnya seperti itu. Jadi make sure untuk mengabaikan kalau memang itu bertentangan dengan nilai yang kalian atau nilai yang parents miliki. Misalkan mau berusaha untuk mengajarkan A ya A gitu. Nah, yang keenam adalah K lagi, kompak. Yang terakhir adalah K. Nah, yang K ini mirip atau bertalian dengan yang A sebelumnya, yaitu K konsisten. Make sure untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah Anda katakan kepada anak di awal. Jadi supaya anak ini nggak bingung. Kalau di awal dia dilarang untuk makan coklat gitu, tidak beli coklat dulu gitu kan, jangan dia nangis teriak-teriak, dia banting-banting barang kemudian Anda belikan coklat, karena itu akan membuat sama seperti tadi, dia akan berpikir bahwa oh cara ini ampuh nih, cara ini bisa nih saya pakai.
suatu saat dia akan menggunakan cara itu terus di semua keinginannya dia. Nah, konsisten ini tidak hanya dimiliki oleh salah satu pendamping atau hanya ayah atau hanya ibu gitu, enggak. Konsisten ini juga harus dimiliki bersama-sama. Kalau misalkan ayah enggak, jangan ibu iya. Sebaliknya juga gitu. Kalau ibu sudah enggak, jangan ayah iya. Karena ia akan mempelajari pola itu dan suatu saat dia akan punya satu mindset bahwa oh dia kalau mau minta ini ke ini, minta itu ke yang ono, minta yang ini sama kakeknya, kalau sama ini sama neneknya gitu. Dia akan memanfaatkan situasi itu. Nah, tentu aja itu kalau hal-hal yang sederhana nggak problem ya, masih ya bisa dimaafkan lah. Tapi kalau itu sudah menetap sampai dia sudah dewasa, tentu aja itu nanti akan menimbulkan permasalahan tidak hanya pada anak, tapi juga di antara orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Yang ada ayah sama ibu nanti konflik, kok nggak sejalan gitu kan, nggak kompak. Nah, kakek nenek dengan ayah ibu juga jadinya konflik. Kenapa kok mendidik anak saya pakai caranya papa mama gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal itu terjadi, silahkan kompakkan dulu para pendamping ini. Babysitter juga seperti itu. Nah, seringkali banyak nih anak-anak yang kalau ditinggal babysitter justru lebih nangisnya heboh, nangisnya lebih kayaknya nangis banget, sedih banget. Tapi kalau ditinggal papa mamanya oke, bye-bye gitu. Nah, seringkali karena mungkin kemungkinan besar yang ada nih di lapangan, babysitter itu kan tidak mau ambil pusing daripada anaknya nangis diturutin, diladenin gitu kan, yang penting tenang. Nah, suatu saat di saat orang tuanya memperlakukan tidak seperti itu, tentu aja anak ini kan jadi kesel nih sama orang tuanya, kok kalau sama mbak boleh, kalau sama papa atau sama mama nggak boleh. Nah, jadinya akan timbul jarak. Beda halnya kalau misalkan antara babysitter dengan orang tua itu satu arahan gitu kan ya, sama-sama yang ini boleh yang ini enggak, tentu aja anak akan lebih perlahan namun pasti memahami bahwa apa yang tidak boleh itu pasti ada sebabnya gitu. Jadi make sure untuk tetap kompak dari yang 6 tadi, KOMPAK, dan juga kompak secara benar-benar kompak dari anggota keluarga dan pendamping anak. So sekian dulu video kali ini, semoga berguna khususnya buat orang tua yang lagi nonton. And kalian pasti berjuang sekali dan itu sangat diapresiasi karena jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, pasti penuh dengan trial dan error gitu kan ya. Tapi silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya dan silahkan disesuaikan dengan apa yang srek di hati kalian sebagai orang tua, dan juga Anda sudah pertimbangkan baik-baik, itu akan baik juga untuk anak. Jadi sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video yang lain gitu kan. Semoga berguna dan bye-bye.